Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Yunisari Nakii, NIM 2019-114. Saya program studi peternakan Fakultas Pertanian, kuliah di Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pembangunan masyarakat desa. Soal yang pertama, kajian sosial masyarakat pedesaan dan perkotaan. Menurut beberapa ahli Sutarjo Kartohadikusumo, desa itu adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahannya sendiri. Menurut CS Kansil, desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan masyarakat perkotaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, heterogenitas sosial. Kota merupakan melting pot bagi aneka suku maupun ras, sehingga masing-masing kelompok berusaha di atas kelompok lain. Yang kedua, hubungan sekunder. Hubungan sekunder itu pergaulan dengan sesama kota atau orang lain serba terbatas pada bidang hidup tertentu, misalnya teman kerja, teman seagama dan lain sebagainya. Yang ketiga, toleransi sosial. Karena orang kota itu sibuknya maka kontrol sosial lemah, jadi tidak memperdulikan tingkah laku sesamanya secara mendasar dan pribadi. Kontrol sekunder, secara fisik tinggal berdekatan, tetapi secara pribadi atau sosial itu berjauhan. Mobilitas sosial, perpindahan tempat tinggal menunjukkan frekuensi yang tinggi. Individual, akibat individual, hubungan sekunder maupun kontrol sekunder, maka dari individual bantuan kerjasama sulit diharapkan. Ikatan sukarela dalam organisasi itu kesenian, olahraga, dan politik. Secara sukarela ia menggabungkan dirinya dan berkorban untuk masyarakatnya. Yang terakhir, segregasi keruangan. Ada kelompok-kelompok tertentu seperti kampung Cina, kampung elit, dan lain sebagainya. Soal yang kedua, karakteristik masyarakat pedesaan dan perkotaan. Karakteristik masyarakat desa itu misalnya sederhana, mudah curiga, goyo, kekeluargaan, menjunjung tinggi, unggah-ungguh, tertutup dalam hal keuangan, suka gotong royong, menghargai orang lain, minder, dan religius. Sedangkan karakteristik masyarakat kota itu terdapat dua aspek, yaitu aspek yang pertama aspek positif, aspek yang kedua aspek negatif. Aspek positif, masyarakat perkotaan sering disebut dengan urban community. Yang kedua, perhatian khusus masyarakat kota pada aspek seperti pakaian, makanan, dan perumahan, tetapi mempunyai perhatian yang lebih luas lagi. Aspek negatifnya, yang pertama, kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan keagamaan di desa. Yang kedua, orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa bergantung pada orang lain, atau individualis begitu, individu. Ketiga, pembagian kerja di antara warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai batas-batas nyata. Misalnya PNS akan lebih banyak bergaul dengan sesama PNS-nya. Yang keempat, kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga banyak diperoleh warga kota daripada warga desa. Pekerjaan warga desa lebih bersifat seragam daripada warga perkotaan. Soal yang ketiga, pentingnya pembangunan petani dan peternak dalam berbagai perspektif. Penting pembangunan petani untuk memasarkan hasil produksi tersebut guna mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan petani dalam menjalankan usaha taninya serta meningkatkan pendapatan petani. Di antara pola pembangunan yang dapat langsung menyentuh masyarakat kecil termasuk petani peternak yang sebagian besar berada di pedesaan.
ialah pembangunan pertanian dan peternakan yang dapat memacu tumbuhnya kesempatan kerja non-farm. Dengan tumbuhnya kegiatan non-farm diharapkan dapat lebih memberi kegairahan kehidupan ekonomi di wilayah pedesaan. Soal yang keempat, mode produksi kapitalistik dan problema sosial. Perspektif materialisme mode produksi dan implikasinya memandang semua gejala kehidupan dengan penjelasan berbasis penguasaan faktor-faktor produksi, misalnya uang, sumber daya tanah, pabrik, perusahaan, dan lain-lain sebagainya. Perspektif ini juga menerangkan bahwa perubahan sosial utamanya didorong oleh faktor-faktor material sebagai penyebabnya. Faktor material yang dimaksud adalah faktor ekonomi dan faktor teknologi yang berkaitan dengan produksi ekonomi. Yang kedua, stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembagian individu-individu atau kelompok masyarakat dalam strata status sosial yang berbeda berdasarkan kependudukan sosial yang berlaku pada masyarakat tersebut. Dengan demikian dimungkinkan dasar pelampiasan atau stratifikasi di suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Yang ketiga, kualitas sumber daya manusia. Salah satu permasalahan mendasar yang sering dihadapi dalam proses pembangunan di daerah adalah kualitas sumber daya manusia atau yang sering disebut SDM yang relatif masih rendah. Kondisi ini dapat dikaji dari tingkat kualitas pengelolaan sumber daya alam dan teknologi, serta pemanfaatannya oleh sebagian besar warga desa. Permasalahan SDM ini sangat terkait dengan permasalahan ekonomi dan kemiskinan. Dalam kaitan ini, di bidang pendidikan seharusnya merupakan salah satu kelembagaan utama dalam penyediaan SDM yang makin baik dan terampil. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM ini, indeks merupakan suatu ukuran komposit yang mencerminkan pendapatan, harapan, dan kualitas hidup serta pendidikan. Dengan demikian, IPM ini merupakan atas 3 dimensi dasar dalam pengembangan atau pembangunan, yaitu harapan hidup, kesehatan, pengetahuan, kelayakan, standar hidup, dan masalah kependudukan. Masalah kependudukan, penduduk sering dipandang sebagai potensi sekaligus sumber berbagai masalah pertumbuhan pendudukan yang tak jelas merupakan salah satu masalah kependudukan. Keadaan ini akan meluas ke bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Fenomena lain yang terkait dengan masalah kependudukan adalah masalah transmigrasi, urbanisasi, dan ketenagakerjaan. Masalah-masalah tersebut mempunyai pengertian tersendiri. Yang pertama, transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat ke penduduk daerah lain di dalam wilayah Indonesia. Penduduk yang melakukan transmigrasi itu Masalah yang kedua, urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari luar kota atau desa ke kota. Biasanya, orang yang melakukan urbanisasi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Masalah yang ketiga, migrasi. Migrasi penduduk merupakan istilah yang digunakan untuk peristiwa perpindahan penduduk suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan menetap melalui batas politik atau negara ataupun batas administrasi bagian suatu negara. Yang terakhir, ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan yang menghasilkan jasa. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada salah penyampaian kata, saya mohon maaf. Terima kasih buat Ibu dosen pengampu mata kuliah Pembangunan Masyarakat Desa. Semoga video presentasi saya dapat bermanfaat. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih.